Di Malaysia Kuala Lumpur tuh buildingnya, gedung-gedungnya rapi, walaupun ada rumah-rumah kampung rapi. Kalau di Jakarta tuh nanti udah ada tukang gorengan, warteg, pecel lele. Di Malaysia jauh, tapi kualitas hidup tetap oke. Salah satu kota paling toleran di Asia Tenggara, bahkan di dunia mungkin ya. Selama anak-anak muda aja menggunakan mobil karena pemerintah di sini mereka mau semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Belum masuk kita ke videonya, saya menjumpai satu video ini. Wow, ternyata masih juga sampai sekarang di negara kita itu sangat sulit sekali mencari pekerjaan ya. Sampai video ini sedang viral, saya tengok mungkin mereka mau melamar pekerjaan di salah satu perusahaan. Lepas saking ramainya jadi tolak-tolakan ya, akhirnya jatuh ke salah satu parit ataupun longkang ya. Dan ada beberapa orang yang jatuh dan akhirnya bajunya kotor kan. Oke, nah ternyata masih ada lagi ya seperti ini. Ini surat lamaran kerjanya dilempar-lempar ya. Jatuh. Aduh. Masuk ke longkang. Kotor belakangnya sudah. Aduh. Padahal ini orang ini belum diterima ya, masih melamar saja. Aduh, sampai macam ini ya. Ini melamar di salah satu pabrik ya, pabrik atau kilang gitu. Mereka tolak-tolakan memberikan surat lamaran kerja mereka, ya akhirnya seperti ini. Nah, itu tadi potret salah satu susahnya mencari pekerjaan di negara kita ya. Saya jumpai satu video viral lah ya. Oke, itu kenapa ramai orang datang ke Malaysia ini ataupun luar negara lainnya itu selesa karena di sini ada pekerjaannya. Banyak juga orang yang mengalami macam culture shock ya kan. Ada juga yang mereka lihat ketika di negara orang itu berbeza. Tonton dulu videonya seperti apa. Terkadang kita boleh ambil contoh daripada negara luar ya. Ambil poinnya untuk kita bahas ya. Oke, tapi sebelumnya kita tonton dulu. Oke. Apa perbezaan di Malaysia Kuala Lumpur dengan di Jakarta? Di Malaysia Kuala Lumpur tuh buildingnya, gedung-gedungnya rapi, walaupun ada rumah-rumah kampung rapi. Kalau di Jakarta tuh nanti udah ada tukang gorengan, warteg, pecel lele, abang-abang preman. Preman ya. Itu Multi RX yang paling happening. Selain Twin Tower itu keren sekali. Terus walaupun di sebelahnya ada rumah-rumah kampung tapi jalanannya rapi. Kalau di Jakarta gak ada nih kayak gini. Adanya itu gitu-gitu deh. Udah ada pemulung, ada warteg, abang pecel lele, jualan teh botol, Indomie telur. Ya, itu yang membuat macam agak kumuh ya. Malaysia atau Singapura, dua-duanya sama-sama keren, tapi Malaysia banyak sekali keunggulan yang orang nggak sangka-sangka. Biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah. Dari sewa apartemen, makan di luar, sampai transportasi juga. Tapi kualitas hidup tetap oke. Properti di Malaysia luas dan juga harganya terjangkau. Jadi kita bisa punya landed property di Malaysia setara dengan harga apartemen kecil di Singapura.
Gaya hidup di Malaysia lebih santai, nggak sepadat di Singapura. Jadi cocok banget sama kalian yang lagi cari work-life balance. Buat tinggal, liburan, dan juga investasi, Malaysia bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Setuju gak? Guys, sudah 6 bulan aja gua tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillahnya kota ini benar-benar menyambut gua dengan sangat baik. Sejauh ini belum ada hal-hal negatif yang gue temuin selama tinggal di sini. Saudara, kali ini gue mau bahas 5 hal paling positif yang gue temuin selama tinggal di Kuala Lumpur. And FYI, bagi yang belum kenal gue, kenalin nama gue Rio. Gue orang Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang ada di sini. Oke, langsung aja dimulai dari hal yang paling basic. Nomor 5 adalah tiket pesawat dari dan ke Kuala Lumpur itu sangat murah. Bahkan tiket penerbangan domestik Malaysia dari Kuala Lumpur ini murah-murah banget. Gue ke Kota Kinabalu cuma Rp200.000, ke Penang cuma Rp150.000, ke Terengganu Rp100.000, dan ini super wow sih untuk gue yang suka traveling. Hal positif keempat adalah integrasi sistem transportasi umum atau publik. Bisa gue bilang Kuala Lumpur ini menjadi salah satu kota di ASEAN dengan sistem transportasi umum terbaik setelah Singapura. Mereka itu punya sistem transportasi yang terkoneksi satu sama lain dengan harga yang murah-murah juga. Mulai dari MRT, LRT, monorail, KTM, bus, hingga transportasi online seperti Grab, Maxim, Bolt, InDriver, dan masih banyak lagi. Dan menurut gua ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget traveler itu yang senang ketika traveling di Kuala Lumpur. Poin ketiga adalah tentang toleransi. Menurut gua Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling toleran di Asia Tenggara, bahkan di dunia mungkin ya. Selama 6 bulan gua tinggal di sini, berbagai hari besar keagamaan itu dirayakan dengan sangat baik, meriah. Tidak ada senggol sana sini. Yang ada di Fafali, ada Imlek, ada Natal, bahkan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan gue benar-benar merasakan kehidupan keberagaman umat beragama yang sangat baik di Kuala Lumpur. Poin positif kedua adalah multikultural. Menurut gue Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling multikultur yang ada di Malaysia bahkan dunia. Selama gue tinggal di sini, gue melihat banyak sekali suku dan ras itu hidup damai berdampingan. Benar-benar tidak ada senggol-senggolan. Ada ras dari India, China, Melayu, luar negeri lainnya, karena di sini juga banyak banget pekerja-pekerja internasional, guys. Dan poin positif yang terakhir sekaligus yang pertama adalah Kuala Lumpur ini kotanya vibrant atau penuh warna menurut gua. Semuanya berjalan dengan sangat lancar dan baik selama gua tinggal di sini. Wisata-wisatanya nyaman, terus makanan-makanannya enak, orang-orangnya ramah. Jadi ya nggak ada alasan untuk nggak nyaman selama gua tinggal di sini. Kalau menurut kalian gimana? Oke, nah itu tadi tanggapan mereka ya terhadap Malaysia ya. Oke, nah inilah kan Malaysia kan mereka tidak minta dipuji, tapi orang-orang daripada luar sendiri yang memujinya ya. Bukan disebabkan mau puji saja sebenarnya ya teman-teman. Ya memang itu adalah jujur daripada hati mereka. Macam saya pun daripada hati saya pun di sini tuh beza lah ya, tak sama kami rasakan, kami ada nuansa baru, situasi baru yang kami tak pernah lihat, tak pernah rasakan di tempat kami sebelumnya gitu ya. Oke, nah tadi tuh ada beberapa faktor yang mereka rasa di sini tuh. Contohnya tadi video pertama katanya, walaupun dekat Kuala Lumpur ini ada bangunan-bangunan tinggi ya, kota yang modern, walaupun di situ juga ada rumah perkampungan, tapi tidak terlihat macam kesenjangan sangat sosialnya, paham tak? Salah ya, rumah-rumah kampung itu pun di sana bukan orang yang biasa-biasa juga, apalagi di Kuala Lumpur ya teman-teman. Di sana itu bukan rumah yang macam rumah kumuh-kumuh, bukan. Mereka memang sudah tinggal lama sebelumnya di sana kan. Sebelum ada bangunan-bangunan tinggi. Di sana itu kita jangan anggap remeh ya. Mereka pun orang kaya tahu, apalagi mereka punya rumah tanah di Kuala Lumpur. Jadi tapi tak terlihat kumuh ya, disebabkan tak ada banyak pedagang-pedagang asongan. Contohnya tadi itu diambil contoh dekat Jakarta ya. Oke, nah sebenarnya masih banyak faktornya lainnya lah ya. Mungkin sudah kalian dengarkan semua apa yang tadi sudah diluahkan mereka. Ya memang itulah keadaannya. Tapi buat orang yang tak pernah datang ke sini, yang hanya cuap-cuap gitu ya, mereka ya membantah itu semua kan. Gak percaya aku katanya gitu, padahal dia sendiri yang tak pernah rasakan, tak pernah kesini gitu kan. Oke teman-teman, so kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kalian tahu kenapa di sini di Malaysia lebih banyak mobilnya? Ya, karena pajaknya murah dan harganya juga terjangkau.
Bahkan anak-anak muda aja menggunakan mobil. Karena pemerintah di sini mereka mau semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi, menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Bukan kayak negara kita, di ketika pemerintah tahu kalau itu kebutuhan rakyat, malah itu yang terus diporoti. Setuju. Harga mobil mahal, pajak naik, ya rakyat mau nggak mau harus beli juga kan. Soalnya itu kebutuhan. Banyak yang maksa juga tuh dengan kredit, karena butuh. Kayak diperas gitu. Udah nggak ngasih pekerjaan untuk rakyat, giliran rakyat cari kerja mati-matian, kerja setengah mati, dapat gaji malah dipotong sama negara. Potongannya banyak lagi. Hasil dari potongan gaji rakyat nggak tahu kemana. Yang kelihatan cuma para pejabat terus kaya. Kerasa kayak dijajah negara sendiri, tahu nggak? Ngerasa Indonesia masih punya masa depan nggak? Sejujurnya. Kalau lu nanya gue 3-6 bulan lalu, gue masih ada optimisme yang lumayan gede tau. Gue nggak tahu sekarang tuh kayak situasinya gini, analisa simpelnya ya. Indonesia tuh ada namanya politik dagang sapi, ya kan. Intinya kan kayak balas budi kan gitu. Nah, presiden kita sekarang kan udah nyalon berapa kali? 7 kali. Enggak nyampe 7. 3 kali. Itu 3 yang berturut-turut loh yang akhirnya menang. berturut-turut. Sebelumnya kan sempat tuh dulu. Nah, ini 3 kali kan pasti yang ini ada yang ngebantu, Iya. yang ini ada yang ngebantu. Iya. Terus ini ada yang ngebantu lebih gede lagi. Jadi numpuk nih Iya. semua. Jadi mau Iya. nggak mau kan harus ada balas budinya, ada apa. Nah, sistem balas budi itu nggak sesuai sama kata-katanya Pak Prabowo. Dia kan bilang orang yang kerja di pemerintah tuh harus meritokrasi. Meritokrasi itu berdasarkan merit. Merit itu bahasanya berdasarkan pencapaian. Jadi orang yang kerja itu orang yang emang bener-bener jago gitu. Nah tapi kalau misalnya udah 3 periode nih, banyak yang ngedukung uangnya banyak dan udah harus balas budi. Walaupun dia nggak jago dikasih posisi, walaupun dia nggak jago dikasih project, walaupun apa. Nah jadi itu problem paling gedenya sekarang. Oh yo, dibakar ya. Ini ditulis di sini, demo ribuan warga Karawang di PT Juisin Indonesia. Oh, di salah satu kilang macam pabrik ya. Ini aduh. Demo-demo inilah kan bukannya diselesaikan dengan cara yang baik, malah mereka mengambil jalan ya membakar-bakar seperti ini. Mereka tidak tahu kerugian yang pabrik dapatkan kan. Kalian juga inilah salah satu ya mungkin membuat investor-investor asing itu takut datang ke negara kita disebabkan ya gini macam kesalahpahaman sedikit nanti berakibat sangat fatal ya. Pembakaran semua mereka, rusuh, demonstrasi yang tak habis-habis ya. Inilah ya, jadi orang itu takut mau buat pabrik di Indonesia ya. Sekarang kalau di Malaysia ini sudah banyak lah ya kan, kilang-kilang itu sudah dibuka. Nah sekarang pilihan lainnya bukan ke Indonesia, padahal Indonesia kan seharusnya adalah pilihan utama juga disebabkan rakyatnya banyak. So supaya boleh juga bekerja, boleh juga bayar gaji lebih murah gitu ya, dan tempatnya luas. Tapi tidak, sekarang saya lihat itu ya, makin investor itu melihat kebanyakan kerusuhan di Indonesia, sekarang memilih berinvestasi lebih kepada ke Vietnam. Inilah akibat ulah-ulah kalian ini yang tidak pikir panjang ya, hanya pikir ya kemarahan, emosi ya, bakar, demo, dan segala macamnya ya. Akibatnya makinlah bertambah pengangguran di negara kita ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Gini ya, kadang tuh lucu banget lihat netizen plus 11-12 yang kerjaannya tiap hari nyinyirin Malaysia, kayak seolah negaranya udah paling top-top sejagat. Tapi begitu lihat grafik dari Forbes ini, aduh malu bro. Mata uang Indonesia tuh peringkat ke-5 terendah di dunia loh. Sekali lagi ya, ke-5 terendah. Gak usah sok jago lah nyinyirin ringgit, padahal rupiah aja baru kuat 16.850 buat dapetin $1 Amerika. Iran, Vietnam, Sierra Leone, Laos. Nah itu barisan negara yang bareng sama Indonesia dalam klub mata uang paling gak bernilai. Tapi mereka sibuk tiap hari banding-bandingin diri sama tetangganya.
Malaysia tuh biar gimana pun ekonominya stabil, infrastruktur rapi, dan rakyatnya nggak pusing tukar 25.000 dong buat $1 kayak Vietnam. Atau kayak Indonesia yang mesti ngumpulin 16.000 lebih. Di sana RM1 aja udah dapat banyak barang, sedangkan di sini 1.000 aja cuman cukup beli permen. Yang lebih menyedihkan, banyak warga kita malah bangga bisa kerja di Malaysia karena di sana dapat gaji yang nilainya lebih tinggi dan stabil. Tapi giliran ngomongin Malaysia di medsos, langsung berubah jadi singa keyboard. Bro, sebelum ngatain rumah orang kotor, ngaca dulu deh. Lantai rumah sendiri udah penuh debu ekonomi, inflasi, dan nilai tukar yang gak ada harganya. Kita nggak butuh nyinyir, kita butuh malu. Malu sama fakta, malu sama realita. Kalau masih ngotot ngejelek-jelekin Malaysia, coba lihat dompet dulu isinya rupiah apa. Lanjut ya. Dan yang paling ironis tuh, mereka yang paling kencang nyinyirin Malaysia justru ngirim anaknya sekolah di sana. Giliran ada promo universitas di Selangor atau Johor buru-buru daftar. Alasannya, karena katanya pendidikan di Malaysia lebih bagus, biaya hidup lebih murah, dan sistemnya nggak ribet kayak di sini. Lah terus, kenapa masih suka nyinyir? Padahal Malaysia nggak pernah tuh sibuk banding-bandingin negaranya sama Indonesia tiap hari. Mereka sibuk kerja, sibuk ngembangin ekonomi syariah. Jadi, pusat halal dunia, bahkan sekarang jadi tujuan ekspor produk kita. Ironisnya, banyak produk Indonesia yang baru laku justru karena dijual lewat platform Malaysia. Gak heran, di pasar luar negeri, orang kadang pikir itu produk Malaysia, bukan dari kita. Tapi ya itulah. Kadang mulut lebih cepat daripada logika. Indonesia sibuk bangun jalan tol, tapi lupa bandingkan seberapa mahalnya tarif tol dibanding Malaysia yang punya jalan tol ribuan kilometer dengan harga jauh lebih masuk akal. Kita bangga punya kereta cepat, tapi biaya operasionalnya boros, penumpang sepi, dan akhirnya minta subsidi juga. Rupiah makin anjlok, tapi kita masih sok merasa lebih baik daripada tetangga yang justru lebih stabil. Giliran ringgit menguat, dibilang manipulasi. Tapi giliran rupiah anjlok, bilangnya sudah direncanakan oleh pemerintah demi ekspor. Lah, rakyat yang hidupnya masih pas-pasan jadi korban. Udah deh, stop nyinyir. Kalau emang cinta Indonesia, perbaiki kualitasnya, bukan sibuk jelek-jelekin negara tetangga yang justru lebih adem hidupnya. Ya, Karena setuju faktanya, dengan ini, kalau ada betul. kerjaan halal, gaji layak, dan hidup nyaman, banyak kok yang rela jadi TKI di Malaysia. Jadi sebelum bilang Malaysia nggak ada apa-apanya, cek dulu nilai mata uang. Karena sekarang, dengerin RM1 aja udah bisa dapat lebih dari netizen ya. Rp3.800. Nyinyir-nyinyir. Dan kamu masih merasa lebih unggul? Tarik napas dulu. Oke lanjut, dan jangan salah ya, bukan cuma soal duit atau nilai tukar aja, dari segi layanan publik juga jauh banget bedanya. Di Malaysia, pergi ke rumah sakit negeri itu bisa gratis atau bayar murah banget. Ada subsidi jelas, sistemnya rapi, ngantrinya juga nggak kayak arisan emak-emak. Sementara di sini, mau ke rumah sakit aja, siapin dulu duit buat administrasi, buat obat, buat parkir, bahkan kadang buat sarung tangan Parkir medis pun dokter juga ya. juga pasien yang bayarin. Terus bilang kita lebih baik, ngomongin transportasi umum, Malaysia udah punya MRT, LRT, KTM, semuanya terintegrasi dan nyaman. Di Jakarta baru bisa bangga MRT 1 jalur, tapi tiketnya mahal, jalurnya terbatas, dan ya, Nanti mereka bangga kereta macetnya cepat. tetap nggak sembuh-sembuh. Ironisnya, warga kita yang kerja di Padahal belum Malaysia pernah malah tiap hari lagi naik kan MRT naik sambil kereta update story. cepat mereka. Malaysia emang beda, tapi giliran balik kampung langsung ikutan nyinyir di warung kopi. Malaysia mah biasa aja. Gak heran kalau makin banyak orang Indonesia yang pengen hijrah, bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tapi ke Malaysia. Karena secara realita di sana hidup lebih secure, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Bahkan buruh kasar kita pun bisa kirim duit puluhan juta setiap tahun ke kampung halaman. Bukti bahwa ekonomi mereka jauh lebih bersahabat. Tapi ya, di dunia medsos kita tetap jago. Jago nyinyir, jago ngebandingin tanpa data, jago merasa hebat padahal hidup makin berat. Pakai rasa nasionalis palsu. Tapi nggak sadar kalau nasionalisme sejati itu bukan nyinyirin negara lain, tapi ngakuin kelemahan sendiri dan kerja buat memperbaikinya. Jadi bro, sebelum ngata-ngatain Malaysia lagi, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau disuruh pilih tinggal di sana atau di sini, dengan gaji dan harga yang sama, mau pilih yang mana? Jawabannya, ya kita Malaysia semua udah dong. tahu. Kalau saya ya, Lanjut ya. Masih belum cukup? Yuk kita bahas soal pendidikan.
Di Malaysia, bahkan pelajar dari Indonesia datang buat kuliah. Banyak universitas mereka udah akreditasi internasional, fasilitas modern, dosen-dosen lulusan luar negeri, dan yang paling penting, biayanya masuk akal. Gak perlu jual sawah buat nyekolahin anak. Lah di Indonesia, udah bayar mahal, masih juga disuruh beli modul fotokopian tiap semester. Belum lagi pungutan sukarela yang wajib dibayar. Lucunya lagi, Malaysia tuh gak pernah sibuk nyindir balik. Mereka jalan aja santai, makin maju tiap tahun. Ekonomi tumbuh pelan tapi pasti investasi asing masuk, turis banyak, sistem kerja jelas. Dan yang paling nyesek, mereka udah masuk klub negara berpendapatan menengah atas. Sementara kita masih sibuk debat di medsos soal mana yang lebih superior. Padahal harga Toraja kadang naik kayak harga saham. Dan kalau bicara soal kebersihan atau tetrota, nggak usah jauh-jauh. Coba bandingin Kuala Lumpur sama Jakarta. Di KL, zebra cross dipakai buat nyeberang, bukan buat uji nyali. Lampu merah dihormatin, sampah jarang banget kelihatan. Uji nyali Di ya. Jakarta, zebra cross jadi tempat ugal-ugalan ojek, lampu merah dilawan, dan sampah kadang kayak ikut demo, rame di mana-mana. Tapi tetap aja masih ada aja yang bilang Malaysia tuh nyontek budaya kita. Lah, kalaupun iya, ya kita yang salah. Budaya udah ada, tapi kita nggak rawat. Kita lebih sibuk ributin konten viral, ikut tren TikTok, dan nyinyir di kolom komentar. Jadi sebelum ngomong Malaysia tuh cuma numpang tenar, coba lihat dulu siapa yang ngurus negaranya dengan baik. Siapa yang berhasil atur ekonomi sampai mata uangnya kuat. Siapa yang bisa bikin rakyatnya bangga bukan karena teriak di medsos, tapi karena hidupnya sejahtera. Sederhana kok. Yang hebat bukan yang paling keras teriak, tapi yang tenang tapi terus maju. Dan sayangnya, itu bukan kita. Oke, gas lagi. Sekarang kita bahas soal pariwisata. Nih ya, Malaysia tiap tahun tuh bisa narik lebih dari 20 juta turis mancanegara. Mereka datang bukan cuma ke Kuala Lumpur, tapi juga ke Penang, Langkawi, Sabah, Sarawak, semua tertata, promosi jalan, transportasi mudah, dan yang paling penting aman. Sementara Indonesia, potensi alam kita nggak main-main. Ada Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Borobudur, yang bahkan masuk warisan dunia. Tapi kenapa turis lebih banyak ke Malaysia? Karena sistem kita amburadul, bandara ribet, pungli di mana-mana, dan kadang turis dipalak supir taksi. Layanan publik belum konsisten. Bahkan kadang turis asing diperlakukan kayak mesin ATM berjalan. Dan ironisnya, netizen plus 11-12 ini masih semangat nyinyir Malaysia itu nggak punya budaya, semua nyontek dari Indonesia. Lah, kalau emang kita yang punya, kenapa mereka yang daftarin dulu ke UNESCO? Kenapa kita yang ribut di Twitter, mereka yang dapat pengakuan dunia? Kita ini kaya potensi, kaya budaya, kaya sumber daya. Tapi sayangnya kita miskin manajemen, miskin strategi, dan yang paling parah, miskin kesadaran diri. Kita lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga prestasi. Tiap kali ada yang muji Malaysia, pasti muncul komen nyinyir, itu kan kecil negaranya, gampang ngurusnya. Bro, Singapura lebih kecil lagi, tapi ekonominya udah level global. Jadi ukuran bukan masalah. Yang jadi masalah itu mental dan pola pikir. Sampai kapan kita terus sibuk ngebandingin diri, tapi nggak pernah introspeksi? Sampai kapan kita bangga sama masa lalu, tapi masa depannya kita lepasin begitu aja? Malaysia nggak pernah klaim lebih hebat dari Indonesia. Mereka cuma kerja. Sementara kita sibuk bikin konten lebih baik dari Malaysia. Padahal kenyataannya beda 1800 derajat. Realitanya, banyak yang hidup enak di Malaysia, walaupun statusnya buruh migran. Banyak yang kirim duit tiap bulan buat nafkah keluarga di kampung. Tapi yang tinggal di sini kadang masih susah buat bayar kos, beli beras, atau bahkan beli pulsa. Jadi daripada terus nyinyir, mending kita mulai belajar. Kalau tetangga udah rapi, jangan dijelek-jelekin, tiru aja dulu. Karena semakin kita sibuk nyindir orang lain, semakin terlihat kalau kita sebenarnya kalah jauh. Ini fakta yang dia ungkapkan semuanya ya, saya lihat ya. Jadi kan ini sebagai motivasi kita ya teman-teman. Nah, tapi memang menyakitkan, tapi itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kita jangan berlena-lena membanggakan diri sendiri, sedangkan orang lain, negara lain sudah maju ke depan, kita masih bicarakan tentang isu-isu yang kecil, macam contohnya rendang dari mana, demo lagi, dan macam-macam ya. Orang sudah ke depan, kita masih jalan di tempat gitu ya.
Oke, teman-teman, semoga ada perbaikan lah ya untuk negara kita ke depannya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye!